Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan aku Febri di Febriansa Project tentunya. Oke, sebelum videonya dimulai, Febri ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua sahabat PMIK dan teman-teman yang sudah mensubscribe channel YouTube Febri dan sudah meninggalkan saran, komentar, dan kritik apapun itu yang membangun untuk Febri. Dan Febri ucapkan terima kasih, sangat terima kasih. Dan Febri juga doakan untuk teman-teman semua selalu dalam kesehatan dan terus dukung channel Febriansa Project agar kita bersama-sama bisa selalu belajar bersama terkait perkembangan PMIK ataupun terkait persiapan teman-teman nih menuju CPNS, khususnya untuk yang mau tes SKB dan yang mau ujian kompetensi seperti itu. Oke, tanpa lama-lama langsung saja ke videonya. Langsung di video kali ini ada laporan meninggal pasien COVID-19 pada RS Online versi 2. Ini dia videonya. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal sedikit belajar bersama nih teman-teman tentang juknis atau petunjuk teknis laporan meninggal pasien COVID-19 di RS Online versi 2. Untuk teman-teman yang sudah bekerja dan memang memegang pelaporan ini, pasti teman-teman sudah tahu dong untuk webnya. Webnya itu ada di search.kemkes.go.id/fo ya. Teman-teman bisa masuk dengan akunnya teman-teman, rumah sakit teman-teman, kode rumah sakit, dan passwordnya. Oke, ini itu adalah menu terbaru yang harus diupdate teman-teman nih per 1 Oktober tahun ini. Ini itu adalah menu RS Online, dimana RS Online itu dengan NAR itu berbeda ya teman-teman. Integrasi laporan kematian pasien COVID, data individunya menurut dengan sesuai dengan surat edaran Dirjen Yankes nomor HK 0202-1-3420-2021 tanggal 27 September 2021 tentang pelaporan kematian pasien COVID-19 di RS Online versi 2 ini, maka seluruh rumah sakit itu wajib nih teman-teman melaporkannya, dan data individu pasien suspek dan konfirmasi COVID-19 yang telah meninggal itu teman-teman wajib upload nih teman-teman mulai tanggal 1 Oktober 2021 dan terbridging dengan New All Record atau NAR. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke pembahasan selanjutnya. Formulir laporan meninggal pasien COVID-19 adalah data laporan meninggal pasien COVID-19. Data individu pasien dilaporkan berdasarkan NIK nih teman-teman pada pasien COVID-19. Data kasus kematian pasien COVID-19 di Indonesia menggunakan aplikasi NAR berupa data individu, sehingga form kematian COVID-19 berupa data individu yang terintegrasi dengan NAR dan Dukcapil masih dalam prosesnya teman-teman. Data lebih akurat nih dan lengkap. Form laporan meninggal pasien COVID pun ditambah dalam aplikasi RS Online pada menu laporan COVID versi 2 nih teman-teman. Kemudian laporan meninggal pasien COVID ini dikirimkan RS melalui manual, melalui form entry dalam aplikasi RS Online, serta boleh juga bridging nih teman-teman melalui integrasi antara SIM RS di tempat paskesnya teman-teman ke aplikasi RS Online seperti itu. Kemudian nih teman-teman untuk laporan pasien COVID-19 ini datanya itu berdasarkan NIK. Apabila pencarian data pasien COVID-19 berdasarkan NIK dengan melakukan cek alamat data tidak ditemukan, maka data tidak dapat disimpan nih teman-teman, dan ada notifikasi jika data tidak ditemukan. Misalkan ada NIK sama pun, data pasien tidak bisa tersimpan dan tidak boleh adanya duplikasi nih teman-teman data pasien pada aplikasi ini. Selanjutnya, untuk komorbid sudah ditentukan nih teman-teman dengan ICD-10 penyebab kematian COVID-19, lokasi meninggal, sebab kematian langsung, dan lain-lainnya pun diisi berdasarkan pilihan yang ada ya teman-teman. Tanggal kematian mulai 1 Oktober dan tidak boleh lebih dari tanggal saat entry atau kirim data. Dan yang terakhir adalah tanggal masuk nih teman-teman, tidak boleh melebihi dari tanggal meninggal nih teman-teman. Ini adalah contoh entry manual di aplikasi RS Online versi 2 ya teman-teman. Pertama nih, untuk tampilan depan seperti ini. Teman-teman biasanya hanya melihat menunya laporan keuangan, laporan COVID-19. Sekarang tuh ada dua nih teman-teman, ada satu tambahan laporan meninggal. Teman-teman mudah banget. Teman-teman nanti masuk ke tampilan seperti ini, kemudian klik entry. Entry itu adalah untuk digunakan menambahkan data pasien yang meninggal nih akibat COVID-19 di rumah sakitnya teman-teman. Nanti teman-teman masukin NIK nih, NIK yang tertera pada KTP-nya, nanti bakal datanya tuh otomatis dari mulai nama lengkap sampai alamat kecamatan. Itu tidak bisa
edit ya teman-teman, karena datanya itu sudah sesuai sama NIK, jadi hanya read only saja. Kemudian apabila NIK pasien itu hanya bisa dimasukkan satu kali, apabila ada perubahan bisa dilakukan update data nih teman-teman. Nanti ada di menunya pinggirnya tulisannya update data. Kemudian untuk jenis kelamin, bila misalnya perempuan, nanti itu di paling bawah itu akan ada pilihan pasien hamil. Tapi kalau misalnya pasiennya bukan perempuan, maka pilihan itu tidak ada nih teman-teman. Begitupun dengan isian saturasi oksigen nih teman-teman, saturasi oksigen pasien pada saat triase di IGD sebelum mendapatkan pengobatan. Kemudian tanggal masuknya adalah tanggal saat masuk pasiennya ke rumah sakit. Tanggal meninggalnya adalah tanggal pasien meninggal. Untuk lokasi meninggalnya ada pilihannya nih teman-teman, bisa DOA, bisa IGD, ataupun ICU tekanan negatif dengan ventilator dan sebagainya. Teman-teman bisa lihat nih di tampilan videonya. Kemudian untuk sebab kematiannya sendiri itu ARDS, ada acute respiratory distress syndrome, ada MOF multi organ failure, ada MOF multi organ failure yang satu lagi, dan terdapat komorbid juga. Kalau misalnya teman-teman klik terdapat komorbidnya ya, berarti nanti bakal muncul nih teman-teman komorbid 1, 2, 3-nya apa. Ini tuh berdasarkan sama ICD-10 ya teman-teman. Ini adalah beberapa data komorbidnya sesuai dengan data ICD-10 nih teman-teman, dari mulai A15, A16 terkait tuberkulosis, ada juga malignan atau misalnya karsinoma dan yang lainnya. Untuk teman-teman juga nih yang tadi aku bilang di depan nih, kalau misalnya ada kesalahan data, teman-teman bisa klik update aja nih teman-teman. Tapi kalau untuk misalnya datanya salah banget, teman-teman bisa menghapusnya seperti itu. Oke, terima kasih.